horor, komedi horor. Au, gelap. Bro, dedemit semuanya. Ketemu lagi dengan gue Mas Bruno tentunya di horor, komedi, horor. Biasa, kita akan mengupas sebuah mistis dan juga horor yang sangat goib, yang sangat luar biasa sampai lu bakal ketakutan merinding mendengarnya. Nah, buat Demeters semuanya, jangan lupa lo hashtagnya takut bergembira. Seperti biasa, gua bakal ditemenin sama bintang tamu yang cantik, yang aduhai. Wih, pokoknya luar biasa. Tuh kalau ngeliat meleleh, pokoknya mah. Yang penting sekarang kita kenalin dulu bintang tamunya, ya nggak? Kisi-kisinya dia adalah seorang penyanyi dangdut, multi talenta, muka cantik. Iya, ngaku lu. Nih, kita datangin saya. Sini dong, Mbak Kiki Rizkia. Halo, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Penampilan lu kayak rengginang emak gue warnanya pink. Iya. Mbak Kiki, kesibukannya apa sih? Kesibukannya saat ini nyanyi. Terus juga bisnis aja. Oh gitu. Mungkin teman-teman dedemit semuanya pengen tahu nggak sih suaranya Mbak Kiki? Sedikit aja Mbak. Nyanyi apa gitu coba? Sedikit aja. Ditambahin tapi. Iya, ntar ya ampun, tapi tambahin. Makin itu monopoli. Ya dong Mbak, dikit aja ya. Okay. Dadakan cintamu hanya pelarian. Dadakan cintamu datang langsung minggat. Gimana nggak meleleh itu? Ini lagu dadakan yang penciptanya ganteng itu kan? Ganteng, yang rambutnya wow. Sampai merebel dong ke bawah. Putihnya banyak ke 2 kilo kalau dikumpulin. Ujuk buneng. Aduh, bunyi nih. Mbak Kiki tahu nggak kenapa diundang di sini? Kenapa tuh emangnya? Kita akan mengupas tentang mistis dan juga horor, tapi dibalut dengan sedikit komedi. Karena apa? Biar nggak serem-serem banget. Kebayang nggak sih Mbak Kiki? Udah ceritanya serem, yang ngebawainnya juga serem mukanya kayak begini. Yang ada bintang tamu pada pulang langsung mudik saat ini juga. Jangan dong pulang. Nah, makanya Mas Bruno di sini di horor ini, Mas Bruno pengen nanya ke Mbak Kiki. Nah, Mbak Kiki pernah nggak sih ngalamin kejadian horor atau mistis yang sampai sekarang nggak bisa dilupain? Pastinya ada lah. Belum lama ini sih, sebulan yang lalu, waktu masih stay di apart, itu tuh kayak gimana ya? Percaya nggak percaya? Aku kira tadinya tuh kayak kayaknya nggak mungkin deh, kok misalkan setan-setan. Iya. Pernah kedenger yang namanya apa sih? Tindihan ya? Ketindihan. Oh, kayak dierep-erep tuh ya? Erep-erepan. Nah, itu tuh berkali-kali. Berkali-kali sampai aku ngeliat sosok. Ditindih-tindih melulu? Gua tahu setannya siapa. Mending yang ini ganteng biasa. Udah nggak mungkin. Kalau setan perempuan, anak nggak mungkin. Setan laki-laki, ini mah gue yakin. Lah karena muka cakep begini, coba. Siapa lagi ngelindihin? Jangan kan setan, gue mau. Oke, astagfirullahaladzim. Iya. Jadi inget lagi loh saya. Itu tuh kayak sosoknya tuh tinggi, bajunya putih, terus kayak kurus banget, rambutnya keriting segini. Ingat banget. Sampai yang pernah aku dipelukin, terus aku juga pernah digigit. Jadi aku nggak tahu ya apartemen itu yang horor entah apa, tapi aku nanya sama ustadku, emang di kamar itu ada sosok dan itu genderuwo. Dan aku bawaannya sakit terus tinggal di situ. Berarti kan kalau genderuwo tuh mitosnya gini ya, genderuwo itu kan bisa menyamar dengan Nah, demi Allah, jangan bener nih ya. Serem sumpah, demi Allah. Aku waktu itu bukan sekali 2 kali, bukan sampai berkali-kali, pagi-pagi pun loh. Gue merinding. Aku sampai, karena aku stay di sana tuh 4 bulan. Sakitnya sering banget, terus juga yang dibilang genderuwo itu bisa mirip dengan siapa. Bener. Itu mamaku masa keluar dari toilet pakai muka. Terus. Demi Allah. Demi Allah nih gue merinding demi Allah. Jadi kebayang lagi loh. Dan itu pagi.
Pagi jam 7. Ingat Itu banget jam pagi 7. setan udah nampakin diri nggak sarapan. Aku nggak tahu entah itu apartnya yang serem, entah apa, nggak usah disebut lah ya namanya apartnya apa. Oke. Aku nanya beberapa kali, pokoknya Tapi dia- semua Ustad. Keluar dari toilet. Iya, jadi kayak mama aku tuh ngeliat itu, cuma ngeliat doang, dia nggak ngomong. Dan itu selalu. Tapi lu tidur apa enggak posisinya? Gue nggak bisa tidur sampai gue video call mak gue nangis. Berarti masih sadar dong? Sadar. Oke. Gue sampai telepon mak gue, mak temenin gue karena gue nggak punya pacar kan. Jadi nggak bisa dong calling siaga gitu. Oke. Ini sebenarnya sih bukan promo ya. Lebih ke perasaan curhat, perasaan soul, tahu soul? Yang ada mio-mionya. Iya. Oke. Aduh. Terus. Nah jadi kayak dia keluar dari toilet, arahnya tuh selalu pasti setan itu selalu arahnya dari pintu. Nah benar kata ustadzku itu dia persis di depan toiletnya apart aku. Sampai aku tuh udah terbiasa, aku udah nggak takut lagi. Tuh kan coba. Karena aku sering diganggu, aku udah nggak takut lagi. Demi Allah, aku udah nggak takut lagi sama setan kayak gitu-gitu. Lu kepikiran nggak sih ketika lu ke toilet itu setan dan adanya di toilet? Iya kan, genderuwo bisa menyerupai apa aja. Iya. Nah, lu pernah nggak sih, lu lagi lagi boker gitu kan, tiba-tiba apa genderuwonya berubah menjadi kotoran lu atau gimana? Padahal Jadi begitu lu boker dan genderuwonya, gua nggak nyari ruwo. Oh bukan kotoran gua, bukan. Jadi nggak bisa dicebokin. Iya. Terus. pokoknya serem deh sampai kayak, karena kan pokoknya aku banyak nanya sama ustazahku sampai yang kayak dia bilang udah kamu pindah. Jadi itu aku udah stay sebulan di situ, emang udah diganggu sampai mama aku bilang udah kamu pindah. Aku masih aja bebal mager kan pindahan barang, udah aku stay itu hampir 4 bulan 5 bulanan lah. Sampai teman aku datang aja digangguin. Oh gitu. Aku sampai tidur tiap malam itu hidupin murotal Al-Quran yang 30 juz. Terus kalau nggak sholawat Nabi, itu baru nggak digangguin. Tapi kalau aku nggak hidupin, kok lu sering sakit ya katanya. Ternyata emang bener ya, maksudnya aura dari tempat tinggal kita itu benar-benar harus sinergi sama kita. Kalau ada sesuatu yang nggak baik, aura negatifnya juga balik ke diri kita. Walaupun aku tetap sholat, aku ngaji, tapi kata ustazahku tuh emang dia emang udah stay di situ. Emang sudah lama. Iya, jadi karena depan aku tuh kuburan, view apart aku tuh depannya kuburan umum. Oh iya, betul kuburan itu ya. Oke, tahu. Itu kuburan tuh. Makanya kayak, aduh, aku sama mamaku, ya Allah kenapa ini mah, aku bilang. Tanya sama ustazahku, katanya emang ada gangguan. Tapi aku tanya orang di sini, itu emang dia stay. Katanya itu tuh udah berdarah-darah di situ. Genderuwonya tuh udah berdarah-darah. Masih ada itu gimana? Iya, berdarah. Sampai katanya kalau kamu nggak keluar dari situ secepatnya, dia berarti itu bakal jahil bisa dong? jahil banget. Enggak, Ya maksudnya ada tuh ya yang- gue jadi keinget lagi nih cerita. Maksudnya Enggak. sambil cerita tuh sambil ngebayangin Gue lagi mulai merinding, gitu gue loh. mulai merinding. Gue bukan merasakan kehadirannya dari sini, tapi dengan cerita lu kayaknya sugesti atau gimana ya? Kayaknya dia bukan dari sini atau gimana? Coy ya, Iya, karena itu serem banget sih. karena kan gini, biasanya itu kan ketika oke lah, setiap rumah itu tempat tinggal itu pasti ada sosok. Pasti. Tapi mereka Beda, biasanya jahil atau berteman. enggak? Mereka bisa berteman, ya kan? Bisa berteman atau apa gitu kan? Dalam artian nggak jahil lah. Nah, kalau jahil itu kan ngancem ke si orang yang Yes. tinggal di situ. Ngancemnya dia itu kayak menampakkan diri dengan wujud mamahku loh. Terus orang tinggi besar putih itu aku yakin itu kayaknya genderuwonya deh. Tapi nggak tahu sih entah iya entah enggak. Nah itu aku juga sering sakit kan. Sakit? Oke. Nah, buat demit biasa endorse nih. Tileng. Coba dijawab dikit, Tileng. Tuh. Majuin aja, Bang. 无毒的死的其等父，是无毒苦老头。你多多的谁，西可多老父，少妇了父，一逆上心王，还有的出了，我服了，听令，问题可以。 Oke, kalau sakit ini ya, Tileng. Oke, terima kasih Tileng. Nah, terus gimana lu sih sakit? Akhirnya tuh aku percaya, maksudnya kayak, duh gue nggak bisa nih tinggal di sini lagi. Emang sih maksudnya gini, dan aku juga ngerasa
aura negatifnya itu balik ke aku juga. Selain sering sakit, kayak aku rasain kok kerjaannya agak dipersulit. Tangan suka kebas nggak? Suka. Oh, berarti itu awal jalan stroke kalau begitu. Pas sering sakit gitu berarti apa namanya karena gangguan tadi. Iya, karena kan kayak ya percaya nggak percaya itu kayak aura negatif di dalam rumah ataupun positif itu balik lagi ke penghuninya. Tapi emang dasar orang cantik ya. Biar kata kena masalah apapun tetap cantik. Lihat aja mukanya glowing banget. Mirip pecahan beling yang berkeping-keping. Ya. Itu hati aku. Oh masa sih? Aduh, ampun. Belum punya cowok ya? Belum. Mau nggak? Ada cowok ganteng. Siapa tuh? Namanya MB. Nggak mau kalau nggak banyak duit. Banyak MB. Duit banyak. Belum pada turun. Iya. Jadi gue curhat juga. Nah, lu kan sering ditindihin kan? Nah, jadi gini nih. Gue serius. Gue bukan so tahu, tapi gue orang kampung. Gue tinggal di tempat namanya sering perkumpulan orang-orang Betawi. Yang namanya genderuwo itu. Nih, maaf nih di sini ya. Saya bukan menyalahi aturan. Yang namanya genderuwo itu ketika suami pergi, istri di rumah, tiba-tiba datang sosok yang menyerupai seorang suami. Betul. Sampai akhirnya mereka berhubungan intim. Ada itu kejadian itu. Kan, Ustazahku tuh bilang kayak gini, kamu segera keluar, kalau enggak dia bakal ikutin kamu dan bahkan sorry to say nih. Iya. Namanya kita kamar ya, Bener. pribadi sendiri. Iya. Ya enggak pasti aku mandi Iya. di situ, bugil di situ ya kan. Betul. Who knows loh. Siapa tahu dia ngelihat aku. Pasti. Dia pasti. Jadi kayak sampai bilang ustazahku, kamu pokoknya setiap keluar kamar mandi kalau bisa mandi aja pakai kain sarung karena itu serem. Pertanyaan gue nih, lu pernah nggak kesiram kecepatan air? Enggak. Dari atas gitu? Enggak. Oh enggak. Kenapa emangnya itu? Karena kalau genderuwo itu ketika ada di pohonan, dia pasti bakal mencipratkan air dan itu tidak bau. Itu genderuwo. Lu duduk di satu buah pohon, ketika ada air, lu cium, kalau dia nggak bau, itu genderuwo. Air liurnya gitu. Bukan air liur, air kencing. Shit. Tapi nggak bau. Itu genderuwo. Aku kan di asli Aceh ya, aku percaya lah akan hal yang seperti itu. Maksudnya kan namanya aku juga orang kampung, jadi mamaku selalu bilang udah pindah, jangan di situ lagi, itu nggak baik auranya. Aku sering sakit, sakitnya tuh serem banget loh. Itu tepar berkali-kali, dia tahu lah sering kayak bagi Kiki syuting lah segala macam ini itu. Pasti aku bilangnya sakit, tapi itu benar-benar bukan alasan, itu benar-benar sakit, tepar nggak bisa bangun. Aku bisa bedain, jadi pas aku Tapi kitanya bawaannya males nggak sih? Males sih nggak? mager sih bawahnya. Mager, mana jadi malas. Terus aku pindah ke tempat yang sekarang, itu aku bisa ngerasain tuh beda banget. Nah, pertanyaan gua, lu maksudnya di apartemen itu kadang-kadang hidup masing-masing. Yes. Kok kata Bang Haji Irama, pagar rumah tinggi-tinggi, jadi nggak pernah tahu kanan kiri siapa Iya, namanya. iya, iya. Nah, tapi lu kanan kiri lu? Enggak dong, aku nggak tahu sama sekali. Oke, nggak mungkin. Jadi yang aku kenal cuma security-nya aja. Oke, jadi lu nggak pernah sampai ngobrol ke kanan kiri, lu nggak pernah ngobrol. Ada apa sih nggak pernah? Sampai aku pernah nanya nih, kan aku sering misal pulang malam sama teman-teman habis dari main, hangout gitu. Security itu kan pada dekat sama aku. Aku nanya sama mereka, Pak, kok kayaknya hawanya di sini serem ya? Apa gitu? Padahal kan ini apartemen baru, mewah loh itu apartemen gitu. Kalau misalkan dibilang dengan angka yang per bulannya 6 jutaan 6 itu juta, udah ya. mewah gitu loh. Per 3 bulanan per 20-an. Makanya kayak yang nggak mungkin nih gitu. Coba, enggak itu gimana lu sampai sekarang belum punya cowok ngedeketin lu? Apartemen aja 6 juta, pengeluaran dapat duit. Gua aja mau deket-deket jadi nggak enak nih. Gua misalnya gua gope sebulan, coba. Ujuk buneng. Gimana? Aduh, ampun. Beli beras. Ya, udah. Jangan ceritain. Sedih. Terus. Sampai kayak aku nanya sama security-nya, Pak, kok kayaknya hawanya ini serem ya? Kan ini apartemen baru, sebenarnya baru 3 tahunan, 4 tahunan baru jadi. Nah mereka itu ada beberapa yang kayak silent, emang kenapa Mbak? Emang Mbak ada nggak? Padahal mereka tahu, Yes. ya kan? Nah jadi katanya kata security itu waktu pengerjaan itu ada orang yang jatuh di lantai berapa gitu, aku nggak tahu. Dan aku bilang, aku sebelum aku cerita tentang horornya, mereka cerita tentang horornya salah satu penghuni di situ. Padahal, jadi ini unit misal lantai 13, di atas lantai 14 kan, lantai 14 itu kosong,
belum ada penghuni. Lu di lantai 13? Enggak, ini cerita yang Oke. penghuni lain. Ini orang stay di lantai 13, di atas lantai 14. Kosong nih yang lantai 14. Oke. Tapi berisik banget, suara orang lari tiap malam, suara orang injek-injek. Itu siapa yang bilang? Yang dengar? Orang yang lantai 13 dong, dia ngelapor ke Lu lantai berapa? Gue lantai 29 waktu itu, 25 apa ya, lupa deh. Sampai kata security, dia tanya sama security, "Pak, kok berisik banget ya tengah malam di atas nih lantai 14," katanya gitu. "Hah? Berisik mbak, kan gak ada orang di atas, belum ada yang nempatin." Sampai dipanggilin ustadz, itu bener-bener dipanggilin ustadz. Enggak, lu kepikir nggak sih kalau orang kayak punya usaha apartemen gitu kan, tiba-tiba ada yang dikosongin di lantai 14. Ada yang Tadi lantai 14 semuanya kosong? berapa ya? Enggak, emang itu cuma satu unit kosong, belum ada yang nempatin, belum ada yang sewa. Oke. Mungkin sebenarnya bukannya belum ada yang nyewa, mungkin memang cuma ada aja buat syarat kalau menurut gua. Tapi who knows ya, nggak tahu ya. Iya, ya logika aja. Masa iya lu lantai 15 keisi, 13 keisi, 14 yang enggak, logika dong. Enggak, ya mungkin dong, karena kan di atas kan mungkin kosong juga, karena kan kayak gini nih, ini kita ada penghuni, di atas nggak ada penghuni. Karena kan belum disewa, bisa jadi. Oke, tapi kan belum sewa, nggak mungkin satu rumah doang. Masa iya semuanya nggak belum ada yang disewa, kan logikanya gitu. Satu doang yang di kamar ini yang belum disewa. Oh, yang di kamar itu? Iya. Oke, satu. Ih, Pas, capek deh cerita. jadi dia ya, Capek, oke. mudeng. Enggak, gua pikir itu 13 semua kan. Namanya apartemen kan penting semua sejajar. Enggak, jadi kanan kiri terisi cuma satu doang yang gak keisi, dan itu kan belum disewa. Sampai bilang, ini berisik banget di atas, kenapa, ada apa gitu. Sampai aku memutuskan untuk pindah ke daerah sekarang gitu. Dan aku bedain, auranya tuh beda banget dari segi gitu. Aku capeknya sama ya, capek kerjaan aku sama yang sekarang tempat tinggal yang dulu sama capeknya, bahkan mungkin lebih capek yang di sana gitu loh. Tapi alhamdulillah banget, Allah tuh nggak pernah ngasih, ya semoga selalu sehat. Amin, Kan amin. aku kan selalu sehat. Betul. Terus juga rezeki mah ada aja. Karena kan kita begini, kalau lu hidup di tempat itu begitu-gitu aja, hijrah. Betul. Hijrah barangkali mungkin di sana ada rezeki yang berbeda, bawaannya juga beda, dari badan kita juga mungkin jadi nggak pemalas, sholatnya lebih rajin. Sholat lebih rajin. Nah, Iya. di situ tuh sholatnya malas banget. Nah, iya pasti. Apartemen itu aku bisa bedain. Karena energinya Itu dia. alhamdulillah rajin. Sholat Oke. malam gitu. Itu nggak cuma itu aja, Mas Bruno. Aku tuh pernah kesurupan. Aku juga pernah disantet. Disantet. Nah, muka aku dihancurin. Lalu kan orangnya baik, Ki. Ya gimana ya, maksudnya kayak gini loh, aku tuh nggak, demi Allah, aku selama namanya di perantauan, aku tidak pernah namanya ada yang musuh. Sampai detik ini pun tidak ada satupun nama yang tersurat di hati aku untuk membenci seseorang ataupun aku marah dengan seseorang. Nggak ada sama sekali. Tapi aku nggak tahu apakah orang mungkin, ya namanya kalau orang udah nggak suka, tetap aja nggak suka. Di depan tuh bisa baik. Oke, mungkin dia nggak suka bukan dari perilaku kita, pernah membuat dia salah atau membuat kesalahan kita sama dia. Mungkin bisa juga dia ketika ngeliat kita, "Ini orang kok supal sih, orang bisa dekat sama dia, sama dia." Mungkin itu sih, kalau gue itu sih. Banyak yang bilang, maksudnya mama aku bilang juga kayak gitu. Tapi ini orang sebenarnya baik banget gitu sama aku. Aku nggak pernah, ya apapun Justru itu yang ya. aku kasih, apa ya, apapun yang aku makan, apapun yang aku punya, Selalu bareng. selalu sharing gitu sama dia. Tapi aku nggak tahu percaya atau nggak percaya, itu terjadi di aku. Nah, lu kalau diguna-guna, mendingan jelas-jelas temen lu tuh emang dasar dari pertama tuh udah sebel sama kita. Betul. Tapi kalau dia sama kita jalan bareng, Dekat bareng. itu yang nggak kelihatan. Betul, Dan kita nggak bakal mungkin kita nyangka nggak dia. tahu menyangka Jadi dia. musuh dalam Selimut. Nah, aku percaya. Jadi aku sampai nangis, sampai aku kayak mikir, aku nggak nyangka loh kalau ini bakal disantet sampai sehancur ini. Jadi ceritanya itu, sebelum aku disantet ini, aku ada off air ke Padang nyanyi waktu itu. Abis dari Padang, nah aku tuh udah feeling gini, aku tuh nggak pernah namanya ngeluarin KTP dari dompet. KTP tuh seberapa sering sih kita gunain, buat apa sih kita keluarin dari dompet? Nah, jadi waktu itu otomatis check in dong waktu aku mau berangkat ke Padang naik Citylink. Jadi minta KTP-nya dong mbak. Pas aku cek nggak ada. Aku waktu itu masih stay di salah satu tempat gitu, bareng sama teman aku. But I don't know, aku nggak pernah menuduh siapapun itu. Di dalam itu minta KTP aku cari dong, nggak ada. Tapi Allah tuh maha baik ya, selalu mempermudah jalannya kita. Ternyata di HP itu dia bisa nunjukin ID card kita aja by phone gitu.
Aku nggak mikir sama sekali nih, dah terbang ke Padang. Mungkin lupa naruh lah atau apa gitu lah. Yes. Sampai aku nanya sama teman aku, nanti kalau ada temu KTP aku tolong disimpan ya. Sampai aku ke Padang, aku nyanyi lala liri di hotel itu, teman aku yang nemenin aku nyanyi, dia nyium bau menyan. Bau menyan, terus suara nangis di hotel. Salah satu hotel, ya bagus lah hotelnya itu di Padang Kenanga. Aku gak mikir sama sekali, aku gak terbayangkan sama sekali. Dan 3 hari di Padang, balik ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta, emang tuh capek banget, aku imbus terus kan, suntik VC, aku neurobion, karena aku ada kegiatan lagi di Jakarta. Aku main sama teman-teman, so far oke-oke aja, nggak pernah ada apa-apa, tapi aku lagi nggak enak badan, kayak ngerasa berat banget badan aku bisa di Padang itu. Main, have fun aja sama teman-teman, hang out segala macem. 3 hari after aku stay di Jakarta, kok ngerasa muka aku tuh kayak gatel gitu loh. Aku mulai garuk-garuk gatel. Alergi mungkin tuh. Yes, aku mikir tadi alergi, sekarang nggak mikir apa-apa. Kita mikir positif aja ya? Positif. Kayaknya alergi deh, atau salah pakai make up, tapi nggak mungkin, karena make up ini aku pakai udah bertahun-tahun gitu loh. Gue pernah begitu juga, Ki. Muka gue juga kayak gimana ya, pas gue Kremet-kremet gitu loh. Kremet-kremet. Iya, gue salah make, nyerap soda api. Ujuk buneng. Nah itu masalahnya. Itu punya bawa gue ketinggalan. Kali ini jadi lagi serius Oh, banget. iya, oke. Kita lagi mancing menonton yang ada di YouTube ini untuk bisa ngerasain feelingnya itu. Iya, kan gue bilang tadi. Jadi serem boleh, tapi yang serem-serem banget. Karena kan, ya iya, karena apa? Ceritanya serem, pokoknya serem, kabur. Terus. Nah jadi sampai aku 3 hari stay di Jakarta, muka mulai gatel. Abis dari salah satu mall di Indonesia, aku pulang, aku tidur, kok gatel ya muka ini gitu. Terus ya udah aku tetap main, besoknya tetap main. Terus 2 hari masih tetap main. Masih gatel? Masih, Malah makin parah? Makin parah. Dan itu gatelnya itu setiap di atas jam 12 malam? Nah 3 hari aku masih tetap stay biasa aja, pulang dari Indonesia aku, dan itu kayak reaksinya itu di atas jam 10-an. Nah ya kan, aku nggak ngebayangin sama sekali kalau itu adalah santet dan guna-guna. Lu sempet ke dokter kulit? Sempet, kan aku punya dokter khusus skincare muka aku kan. Aku nanya, Dia bilang kenapa? apa jawaban? Aku bilang, so far kan aku pakai krim naiknya segala macam aman-aman aja. Enggak kok, nggak apa-apa katanya. Tapi kalau alergi otomatis satu badan dong. Dan lu pasti makannya makan apaan? Yes. Tapi aku nggak ada alergi sejauh ini, alhamdulillah, makan apapun aman-aman aja. Dan itu puncaknya aku sakit banget itu after 4 hari. Ya Allah Mas Bruno, ngerasa nggak sih kayak panas, kayak ditembak? Ada nggak sih lu fotonya dulu? Aduh, udah kehapus. Demi Allah itu serem banget muka gue. Demi Allah, aku sedih banget, maksudnya kayak gini. Ya Allah, kenapa ya ini gitu loh? Ada apa ya? Maksudnya muka aku bisa sehancur ini loh, semerah ini, seruam-ruam ini. Dan maksudnya partner aku satu kamar tuh kayak apa ya? Don't care gitu loh dengan aku. Jadi partner satu kamar? I don't know. Oke. Aku nggak bilang dia, tapi kayak ya Allah kok begini gitu loh. Aku nggak bilang dia gitu. Sampai abis puncak-puncaknya aku telepon mama, dan aku sendiri terus karena dia nggak stay sama aku dari di hari-hari aku sakit itu, Mas Bruno. Dia nggak tidur sama aku. Dia mungkin ada acara sama temen-temennya gitu. Tapi aku telepon mama aku, "Ma, ini kenapa ya?" Aku bilang gitu. "Kok muka aku makin hancur?" Aku bilang, "Kok muka aku makin gatel?" "Oh, mungkin itu alergi." Masih positive thinking. 5 hari, itu hampir 5 hari ya. Wah, ini udah nggak benar nih. Air dulu nanya. Iya, mama aku yang di Aceh nanya ke Ustadz di Aceh, "Ini kenapa? Ini anak udah nggak benar nih." Katanya, "Ini anak ada yang gangguin. Ini anak ada yang jailin." Oke. Balik ke Jakarta, Aceh. Oh, suruh balik lo? Harus balik aku ke Aceh karena nggak bisa kalau nggak berobat ke Aceh. Nah sampai kayak kata mamaku, "Kamu harus pulang ke Aceh nih." Ada 3 orang ustadz ditanyain di Aceh, ini bener gak? Dan ternyata itu semuanya bener. Aku pulang ke Aceh, Sama lah ya. itu pagi itu juga, bayangin. Aku pakai masker, aku pakai hijab, pokoknya tutup abis. Akhirnya aku balik ke Aceh dan itu benar-benar langsung sembuh. Oke. Ternyata itu dari make upnya. Dari dari awal sampai terakhir. Seru ya? Iya seru. Jadi gini, kalau kita berperilaku dimanapun kita harus kulonwun sama orang. Betul. Kita harus baik sama orang, permisi sama orang. Karena apa? Mungkin toh kita baik menurut kita, belum tentu untuk orang lain. Ibarat kata nih, kita berkendara nih, begitu jalan berkendara kita udah bener,
tapi ada aja yang salah. Dia nabrak kita. Nah, mungkin gitu. Mungkin dia nggak senang sama apa namanya pamor kita Sedih banget atau sih. apa intinya gitu. Pokoknya. Muka lo dihancurin. Iya, oke. Pokoknya yang penting sering-sering istighfar. Ya nggak sih? Kita jangan berbuat. Lu sholat itu ya lu sama Allah. Tapi intinya lu itu jangan pernah nyakitin perasaan orang. Betul. Berbuat baik aja. Hablum minanas dan hablum minallah terus seimbang. Oke, para Demiters, Demit dimanapun Anda berada. Sebenarnya ini masih pengen banget nih terusin. Cuman karena Mbak Kiki mau off-air di luar ya, di Bali. Mau ketemu Leak. Angkanya kita udahin dulu. Nah, pokoknya lu Demit, semuanya lu pokoknya kudu nyaksiin, kudu subscribe, kudu like, kudu komen, kudu share. Ini yang namanya horor, komedi, horor. Coba, horor. Enggak, bisa nggak muka lu agak jelek-jelekin? Sekali ini aja gue muka lu jelek, jangan cakep mulu, coba. Horor. Komedi horor. Hei, pokoknya kasihin terus ya, pantengin terus ya pokoknya ya. Channelnya horor, komedi, horor. Dadah.